Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban sebagaimana ditanyakan oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ketika menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Sya'ban, memperbanyak puasa. Lalu ditanyakan, kenapa wahai ya Rasulullah engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sya'ban syahru yaghfulun nas, bulan yang banyak dilalaikan manusia, karena keberadaan bulan Sya'ban di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab bulan haram dan Ramadan bulan yang penuh berkah, sehingga ketika berada di bulan Sya'ban manusia banyak lalai. Kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan turfa'ul amal, yaitu diangkatnya amal ila rabbil alamin, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan 1 tahun diangkat di bulan Sya'ban, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyebutkan ketika amalan itu diangkat ke sisi Rabbul Alamin, Nabi menyukai dia dalam keadaan berpuasa. Jadi dijelaskan oleh ulama kita, apabila kita sudah melatih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, mudah-mudahan di bulan Ramadan kita sudah terlatih dan sudah terbiasa. Kemudian kita ingatkan juga kembali, mungkin sudah pernah didengar di kajian-kajian yang lain, bahwasanya Sya'ban adalah syahrul qura, bulan para qori, orang yang membaca Al-Quran, sudah mulai di bulan Sya'ban. Jadi bukan tunggu masuk bulan Ramadan mereka untuk memperbanyak qiraahnya, tetapi di bulan Sya'ban sudah memulainya. Bahkan kalau kita baca biografi sebagian besar ulama kita dahulu, mereka sudah tidak mencari nafkah lagi di bulan Sya'ban. Sudah ada tabungannya di bulan-bulan sebelumnya, ketika di bulan Sya'ban dan Ramadan itu sudah enggak ada pikiran untuk mencari nafkah lagi. Sudah disibukkan dengan ibadah. Itulah mereka para ulama mempersiapkan dirinya untuk bekal kematian. Tidak lalai mereka lagi. Sudah mempersiapkan amal yang akan dipersembahkan kepada Rabbul Alamin. Kemudian bagi kita yang masih memiliki keluarga, pasangan hidup, adik yang perempuan, maka diingatkan, ditanyakan, apakah sudah diqada Ramadan yang tahun lalu bagi yang haid? Maka jika belum, segera. Mumpung kita masih berada di bulan Sya'ban, masih ada waktu untuk mengejarnya, maka gunakanlah kesempatan itu. Kemudian pengumuman yang bisa kita sebutkan juga di awal ini, bahwa ini untuk kajian Kasyfus Syubhat, ini pertemuan kita yang terakhir. Walaupun kita insyaallah akan libur semester, tapi tidak ada ujiannya. Karena insyaallah masih ada kesempatan untuk 1 kali lagi ya Pak ya. 1 kali lagi insyaallah itu sekitar Ramadan. Kita kajian untuk bekal menyambut bulan Ramadan, persiapan untuk mengingatkan kita kembali apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, di tempat ini, di dakwah 1 kali lagi insyaallah. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, alhamdulillah kita sudah masuk ke pembahasan tentang Kasyfus Syubhat, membantah syubhat. Sudah masuk kita, alhamdulillah. Namun kita ingatkan kembali
kita diingatkan oleh muallif rahimahullah taala untuk membekali diri kita dengan ilmu, dengan dalil-dalil yang jelas nasnya di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah matan ini Kasyfus Syubhat sering menyebutkan tentang bagaimana keadaan sosok Syekhul Islam rahimahullah taala. Bagaimana dia di zamannya membela agama Allah Subhanahu wa taala, membantah kerancuan-kerancuan orang ketika ada pemikiran yang keluar, yang istilahnya tidak sesuai dengan yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Diluruskan oleh Syekhul Islam di tahun 700 Hijriahan. Sejak beliau hidup sampai sekarang 1445 Hijriah, dijelaskan oleh para ulama kita, belum ada yang menyamai kecerdasannya. Karena dia memahami seluruh disiplin ilmu. Dijelaskan oleh ulama yang menyebutkan biografinya, apabila dia berbicara tentang tafsir seolah-olah seumur hidupnya dia berkecimpung dengan tafsir. Apabila dia berbicara tentang hadis seolah-olah dia ahli hadis, tidak ada mempelajari yang lain kecuali hadis. Begitu juga sirah, fikih dan yang lainnya. Kita bawakan untuk mengingatkan kembali sebagai bekal harus cerdas kita atau memahami agama ini, yaitu perdebatan beliau dengan ahli nahwu. Dan ini dinukilkan oleh ulama kita tentang perdebatan ini. Beliau berdebat dengan salah seorang ulama nahwu yang terkenal, Abu Hayyan. Abu Hayyan rahimahullah ta'ala, ia salah seorang ulama berasal dari Mesir yang menguasai di zaman itu adalah samudranya ilmu nahwu. Samudranya ilmu nahwu. Salah satu disiplin ilmu bahasa Arab tentang kaidah-kaidahnya itu ada namanya nahwu sorof. Maka dipertemukan antara istilahnya mungkin ada di dalam perjumpaan atau bagaimana sehingga bertemulah orang ini berdua. Lalu disebutkan tentang kitabnya. Ketika didengar oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, maka dia menyebutkan itu adalah sesuatu yang ada kesalahan, karena tidak terbiasa orang Arab dengan kalimat tersebut. Lalu Abu Hayyan menyebutkan, ini adalah metode yang saya pakai ini sesuai dengan porosnya ilmu nahwu, yaitu Sibawayh. Jadi Imam Sibawayh, kalau orang belajar tahu, nahwu itu akan disebut masalah pakarnya adalah Sibawayh. Lalu Syekhul Islam menyebutkan, apakah Jibril turun kepada Sibawayh itu yang harus diikuti? Nah, di sini kita ambil pelajaran. Seandainya kita meyakini itu nasnya kuat, dalilnya dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kita boleh berpegang. Siapapun di seluruh dunia, apapun gelarnya, profesor, kiai, tetapi kita yakin itu adalah nas yang sahih, nas yang jelas, maka kita boleh menyebutkan. Apakah dia turun Jibril kepadanya yang harus diikuti? Karena yang harus kita ikuti adalah kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini. Jadi harus ada bekal kita. Harus ada bekal ilmu, memahami kitabullah, menguasainya, tentu menghafalnya sebagai hujjah, senjata bagi kita, dan hadis-hadis Nabi SAW untuk meluruskan kesalahan seseorang dalam pemikiran, di dalam pemahaman agama yang rancu. Nah, inilah guna kita umat Nabi SAW yang mempelajari agama Allah, selain untuk dirinya sendiri, juga untuk umat. Juga untuk umat. Jadi harus kita sediakan, kita wakafkan diri kita ke agama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain. Jangan kita sibuk dengan orang lain sementara kita masih banyak kekurangan. Harus kita angkat kejahilan dari diri kita, baru orang lain. Untuk diri kita. Jadi jangan sampai disebutkan ibarat lilin menerangi orang lain tetapi dirinya terbakar. Ini berbahaya.
bagaimana kita seharusnya ketika kita menjelaskan kepada orang lain, kita dahulu yang bisa sebagai contoh atau mengamalkannya. Taib, itu sedikit muqaddimah supaya kita lebih kokoh dalam beragama. Bukan kita harus menjadi penentang di dalam suatu pendapat, tidak. Tetapi kita meluruskan. Seandainya kita yakin, maka kita luruskan. Kita luruskan. Apapun bentuk manusia, dimanapun belajarnya, tetapi jika itu kesalahan dan kita dalam keadaan kebenaran, yakin dengan dalil yang kita ketahui, maka kita berpegang teguh. Akibat yang sembarangan terjadilah sekarang. Setelah pesta demokrasi, lihatlah ributnya dunia jagat maya yang membantah ustadz, yang ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena ini termasuk adab. Memberitahu janganlah di media. Di media beritahu, kalau mau beritahu ada nomor WA-nya atau di Messenger, beritahu bahwa ini tidak boleh, ini kesalahan, ininya. Jangan di depan khalayak rame. Itu yang pertama. Harus kita ukur diri kita. Yang kedua, misalnya kita sang ustadz juga harus ada nasihat juga. Jangan menjadi baperan. Misalnya ada kritikan, tidak tahu saya ini udah berapa kitab saya tamatkan, ini tidak boleh juga. Karena kita yang melakukan harus mendapatkan resiko jika itu dikritik. Nah, jadi harus bisa kita mendudukkan, seandainya di sini berlebih, keterlaluan misalnya, kita tarik. Seandainya di sini juga berlebih, kita tarik lagi. Nah, itulah yang sesuai dengan bagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para sahabat juga memahaminya. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 93 ya. Wa ma zakartuhu kan? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zakartuhu laka anna Allah Ta'ala zakara anna al-musyrikina tuqirruna bi rububiyyati wa anna kufrahum bi ta'alluqihim 'ala al-malaikati wal anbiya'i wal awliya'i ma'a qawlihim haula'i syufa'auna indallah. Surah Yunus ayat 18. Hadza amrun muhkamun bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu. Wa ma zakarta li ayyuhal musyriku minal qur'ani aw kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu walakin aqta'u anna kalamallahi la yatanaqadu wa anna kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallah. Saya telah memaparkan kepadamu bahwa Allah telah menyebutkan bahwa orang-orang musyrik itu mengakui tauhid rububiyah dan bahwa kekufuran mereka disebabkan karena ketergantungan mereka kepada para malaikat, para nabi dan para wali, dengan mengatakan mereka itu adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran surat Yunus ayat 18. Itu semua adalah perkara yang muhkam, jelas dan terang. Tidak seorang pun kuasa merubahnya. Dan apa yang engkau sebutkan kepadaku, wahai orang-orang musyrik, baik yang dari Al-Quran atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak paham maknanya. Akan tetapi saya yakin bahwa kalam Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang saling berlawanan, dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan saling berlawanan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di bagian ini, paragraf ini, Syekh menyebutkan dan meyakini bahwasanya muallif rahimallahu taala menyebutkan kembali apabila ayat-ayat tentang mutasyabihat itu dikembalikan ke ayat yang muhkam, ayat yang jelas dan terang, maka akan diketahui bahwasanya orang-orang musyrik dahulu
itu mereka beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Itu kita sudah pelajari di pelajaran-pelajaran sebelum, cuma disebutkan lagi, diingatkan kembali bahwasanya mereka meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dalam peribadahan, maka di sini dia terjerumus. Dia beranggapan bahwa orang-orang yang disebutkan di sini, yaitu malaikat di sini seperti malaikat, para nabi, para wali-wali, dan ini semuanya itu kata mereka beranggapan bahwasanya mereka itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara tentang syafaat ini telah kita bahas di perjumpaan kita sebelumnya, bahwasanya yang hanya bisa memberikan syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus pertama kita pahami dari paragraf yang pertama. Adapun paragraf yang kedua, bahwasanya dia menyebutkan tentang dalil-dalil dalam Al-Quran, orang yang melontarkan syubhat. Ini kita telah berbicara tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang di zaman penulis hidup, dan ini juga masih terjadi sampai akhir zaman. Karena tidak mungkin sesuatu kebatilan itu habis sama sekali, tidak mungkin. Karena harus ada antara hak dan yang batil, sehingga yang hak akan menjelaskan kebatilan. Ada terus yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, itu sesuatu yang terus senantiasa ada sampai bumi ini hancur, terjadinya kiamat. Itu mesti ada. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada yang orang soleh, ada orang toleh. Itu mesti ada. Mesti ada. Namun di sini apabila mereka menyebutkan ayat-ayat yang tentang bagaimana seseorang bisa memberikan syafaat atau dalil-dalil dari Nabi SAW, maka dijelaskan. Kita sebutkan bahwasanya apa yang engkau sebutkan itu, yang anda sebutkan itu tidak saya ketahui. Karena apa? Karena tidak mungkin ayat dengan ayat itu bertentangan. Kemudian ayat dengan hadis Nabi SAW sampai akhir zaman, hadis yang sahih itu tidak akan bertentangan. Maka disebutkan di sini beberapa ayat, nanti ada dijelaskan oleh muallif, oleh pensyarah ayat, seperti yang di sini dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu tidak turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Tetapi karena Al-Qur'an itu kalamullah dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka itu apabila dipelajari, dipahami makna-maknanya, maka apa yang dilontarkan oleh yang menyebutkan syubhat itu sudah terbantahkan. Begitu juga di ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Jadi kami menurunkan kepada engkau kitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Qur'an itu tujuannya untuk memberi ilmu pengetahuan kepada kita, untuk menerangi pandangan mata hati kita. Kemana diarahkannya dengan Al-Quran? Dijelaskan segala sesuatu. Sudah lengkap semuanya. Cuman kelemahan kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Kelemahan kita di situ. Kelemahan kita di situ. Kemudian di ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 44, jadi litubayyina linnasi ma nazzala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yaitu guna menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah kami turunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berfikir. Jadi orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an adalah orang-orang ulul albab, orang-orang yang mau berfikir, orang-orang yang mau merenungkan, mentadabburi ayat Al-Qur'an.
apabila itu ada diminatinya, maka berbahagialah dia. Syekhul Islam ketika di penjara itu sampai-sampai akhirnya tidak boleh ada alat tulis, tidak ada pensil, tidak ada tinta, tidak ada kertas. Akhirnya dia cuma mengulang-ulang bacaan Al-Qur'annya sampai puluhan, kalau tidak salah menjelang dia wafat ketika di penjara itu 83 kali khatam, dan dia pun seolah-olah menyesal dalam kehidupannya. Umur kita telah dihabiskan dengan sia-sia. Kenapa kita tidak fokus dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi ada hikmahnya ketika di penjara, tidak ada tinta, tidak ada yang lainnya, otomatis dia membaca Al-Qur'an. Ya, ulama terdahulu hafal semuanya, sehingga itu diulang-ulang lebih 80 kali khatam baru Allah wafatkan dia. Dan ketika wafat dijelaskan oleh para ulama tarikh, itu adalah pemakaman yang paling ramai diantarkan orang jenazahnya di zaman itu. Dan belum ada yang menandingi seperti itu setelahnya. Adapun sebelumnya yang ramai yang sebelum di zaman itu adalah ketika Imam Ahmad bin Hanbal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sampai tidak ada yang sempat masak di rumahnya karena saking ramainya orang mengantar jenazahnya. Itu bagaimana orang-orang, itu dijelaskan oleh ulama kita, kalau melihat antara orang ahlul batil dengan ahlu sunnah wafat, maka lihat tandanya, lihatlah ketika wafatnya. Biasanya orang ahlu sunnah itu banyak orang yang melayatnya, yang mengantarkan jenazahnya. Adapun orang ahlul batil itu, kecuali dia istilahnya seorang figur yang ada kebaikannya, misalnya dari hartanya atau yang lainnya, itu lain soal. Tetapi dari segi agama itu bisa disaksikan ketika wafatnya. Taib, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Wa hadza jawabun jayyidun sadidun walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah fala tasta'in bihi. Fa innahu kama qala ta'ala wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Surah Fussilat ayat 35. Wa amma al-jawabul mufassal fa inna a'da Allah lahum i'tiradatun kasiratun ala dinir rusuli yasudduna bihan nasa anhu, minha qawluhum nahnu la nusyriku billahi bal nashhadu annahu la yahruqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahda la syarika lah, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran fadlan an 'abdil qadir aw ghairihi. Taib. Kemudian dijelaskan pada pembahasan berikutnya, yaitu bahwasanya ini, kata muallif, wa hadza jawabun jayyidun sadid. Nah, ini jawaban yang benar dan tepat. Dijelaskan oleh muallif di sini bahwasanya orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi taufik yaitu yang terbebaskan jiwanya, hatinya dari fitnah syahwat, fitnah syubhat, maka orang-orang yang seperti itu sangat mudah bagi mereka untuk membalikkan hujah orang yang melontarkan kerancuan tersebut. Karena orang-orang yang seperti ini memiliki hujah yang kuat. Hujahnya jelas. Bahkan dua hujah. Dalil akli dan nakli. Dari akalnya dia bisa membantahnya, akliun, dan jelas dari nakli, yaitu nas, itu juga bisa diluruskan. Jadi orang-orang yang benar-benar yang bisa memahami agama ini dengan baik, yang tentunya sebelumnya kita sebutkan
di pelajaran kita, yaitu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kebenaran itu kita ketahui dengan ilmu yang Allah curahkan ke dalam hati kita, maka kerancuan itu akan nampak. Terdeteksi, oh ini bukan dari Islam. Ini pemahaman dari mana? Jadi akan jelas bahwasanya ini tidak ada di dalam agama kita, tetapi di sesuatu yang ada di belakangan, di kemudian harinya. Maka dengan itu mudah dia membalikkan hujah itu dengan dalil akli dan nakli, dengan akal dan nakli. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, yaitu dengan membantah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan membalikkan kebatilan itu. Jadi hujahnya berbalik kepada orang yang menyampaikan kerancuan di dalam berpikiran tadi, yang mengatakan bahwasanya orang-orang soleh tadi seperti malaikat, apalagi orang-orang soleh, wali, nabi itu bisa memberikan syafaat. Itu dibantah. Sudah jelas bantahnya di dalam hujjah yang jelas. Kemudian setelah itu muallif di paragraf berikutnya wa mal jawabul mufassal. Adapun jawab yang tadi jawaban umum yang pertama, yang adapun ini jawaban secara terperinci. Jadi secara terperinci bahwasanya setelah kita mengetahui bahwa itu adalah syubhat dari bantahan secara umum, kemudian kita jelaskan secara rinci, maka itu akan membalikkan hujah orang itu, syubhat orang tersebut. Dirincikan lagi. Secara umum kita ketahui dan akhirnya kita perinci lagi. Dan disebutkan kepada orang-orang yang seperti itu tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid ibadah atau yang dikenal dengan uluhiyah. Kita bacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun." Jadi bahwasanya tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari rasul-rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, yaitu bahwasanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada ilah yang disembah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Kemudian di ayat yang kita hafal, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bawakan juga firman Allah dalam surah tentang ayat tentang tauhid kita jelaskan, karena di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan semua tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lembaran-lembarannya. Bagaimana Allah mencipta, memberi rezeki, itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Itu di lembaran-lembaran pertama di Al-Fatihah sudah kita temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan dirinya. Bukankah itu tauhid? Kemudian tentang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah-sejarah umat terdahulu yang menentang dakwah para nabi. Kemudian balasan bagi orang yang menerima patuh terhadap seruan Nabi, terhadap tauhid, yaitu surga. Begitu juga yang membantahnya akan disediakan ancaman bagi mereka neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat tentang syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Bahwasanya Allah bersaksi dalam penegakan yang lurus, tidak ada ilah kecuali Dia, kemudian malaikat dan orang-orang yang berilmu bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, yang Maha Al-Azil, yang Maha Perkasa, lagi Hakim, yang Maha Bijaksana. Kemudian di ayat yang lain surah Al-Baqarah
ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilahmu adalah ilah yang wahid, yang esa. Tidak ada ilah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam surah Al-Ankabut, fa iyaya fa'budun, dan kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu menyembah. Jadi ayat-ayat tentang ini kita sebutkan kepada orang tersebut. Orang yang mengatakan bolehnya begini, bolehnya begini, bolehnya begini. Maka terjawablah bantahan yang mereka lontarkan, subhat yang mereka lontarkan, maka kita jawab dengan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi di antaranya. Taib, selanjutnya. Walakin ana mudnibun was-salihuna lahum jahun 'indallah watlubu minallahi bihim fajawibuhu bima taqaddama wa huwa anna alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima zakarta wa muqirruna bi anna awsanahum la tudabbiru syai'an wa innama aradu al-jah wasyafa'ah wa qara' alaihi ma zakarallahu fi kitabihi wa wadahha. Akan tetapi karena saya ini orang yang berdosa dan orang-orang salih itu orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, maka saya memohon kepada Allah dengan perantaraan mereka. Jawablah perkataan tersebut sebagaimana yang dijelaskan di depan, yaitu bahwa orang-orang yang diperangi Rasulullah mengakui apa yang engkau sebutkan. Mereka juga mengakui bahwa berhala-berhala mereka tidak dapat mengatur alam semesta sedikit pun. Yang mereka harapkan dari berhala-berhala tersebut adalah kedudukan dan syafaatnya, pertolongannya. Dan bacakan kepada mereka dalil-dalil yang sudah disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, serta sudah diperjelas olehnya. Tadi terlewat sedikit tadi yang disebutkan yang paragraf sebelumnya, an Abdul Qadir au ghairih, maksudnya itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kalau kita mengetahui tentang nama tersebut itu ma'ruf. Terutama orang-orang tasawuf itu mengenal, diagung-agungkan. Kadang di wirid-wiridnya disebut Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya dengan kedudukannya dan segala macamnya. Beliau adalah seorang ulama di zaman dahulu yang ahli di zuhud dan memang ulama tasawuf. Namanya adalah Ibnu Musa Al-Jailani. Dia lahir pada tahun 471 Hijriah. Jadi lebih kurang sezaman dengan Imam Al-Ghazali, lebih kurang itu zamannya. Kemudian wafat pada tahun 561. Jadi usianya 90 tahun. Jadi dia wafat di Baghdad. Adapun tentang fikih mazhab, dia adalah seorang Hambali, bermazhabkan Imam Muhammad bin Hambal. Sebenarnya tidak ada masalah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi pengikutnya akhirnya berhujjah dengan kedudukannya dia sebagai wali Allah. Itu yang tidak dibenarkan. Adapun tentangnya tidak masalah, dia adalah seorang ulama yang zuhud di zamannya, tetapi terperosok di tasawuf seperti Imam Ghazali juga itu mendalami tasawuf. Tetapi akhirnya kalau Imam Ghazali itu akhir hayatnya dia kembali kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di biografi Imam Al-Ghazali itu dia wafat dengan ketika kitab Sahih Bukhari ada di pangkuannya. Jadi dia rujuk untuk memperdalam agama Allah yang jelas dengan kitab Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi disebutkan walakin anna muznib. Nih, akan tetapi aku ini orang yang berdosa. Ini alasan orang subhatnya. Aku orang berdosa, saya ini orang berdosa, tidak mungkinlah Allah mendengarkan keluhan-keluhan. Maka itulah guna orang soleh yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Itu subhatnya. Orang soleh itu mempunyai kedudukan di sisi Allah, dan dengan kedudukannya itulah aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata anggapan mereka.
Namun kita jelaskan kembali bahwasanya begitulah orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengucapkan apa yang telah Anda ucapkan tersebut. Akan tetapi kenyataannya Nabi tetap mendakwahi mereka sehingga akhirnya terjadi peperangan dengan orang-orang Quraisy tersebut. Orang Quraisy meyakini sebagaimana kami ini adalah orang-orang yang berdosa, maka Latta, Uzza, Manat, berhala-berhala itulah dengan perantaraan mereka untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Yang ini orang-orang soleh, wali-wali, nabi, malaikat. Itu apa bedanya? Jadi dari sini apa bedanya berhala-berhala dengan orang-orang yang soleh yang Anda beribadah dengannya? Kita katakan beribadah karena dia tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan nabi, perantaraan orang-orang soleh. Sehingga kita saksikan orang tidak mau berdoa di masjid-masjidnya. Dia pergi wisata religi ke kuburan wali, kuburan syekh, sehingga meminta ke situ. Ya syekh, tolong doakan kepada Allah. Syekhnya sudah meninggal, sudah tidak bisa mendengar lagi. Paham kan maksudnya? Tapi itulah yang dilakukan orang. Itulah yang dilakukan. Banyak kita jumpai kaum muslimin masih melakukan hal seperti itu. Kenapa tidak minta kepada Rabb yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha melihat? Tentang ini yang kita luruskan. Dan kalau ini kita luruskan, akan ditentang. Karena mereka sudah turun-temurun. Sejak wali itu ada, contoh kalau di Jawa, Wali Songo, itu sudah ada, sehingga ada wisata religi mulai dari Banten, dari Gresik, dari Sunan Gresik, Sunan Ampel dan segala macamnya. Itu mereka meyakini bisa menolong mereka, memberi syafaat di sisi Allah. Maka terkuatlah syubhat mereka. Itulah yang diyakini. Apa bedanya? Apa beda berhala-berhala di zaman Nabi dahulu dengan orang-orang soleh yang kalian minta kepadanya? Apa bedanya? Sama-sama makhluk Allah. Ini benda mati, patung-patung. Ini orang-orang soleh. Sama-sama tidak bisa memberikan manfaat. Sama-sama tidak bisa memberikan mudarat. Apa bedanya? Itu dia. Jadi dibantah dengan itu. Jadi tidak ada. Kalau beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan. Taib. Itu subhat pertama yang masih diluruskan karena dia masih terus menerus sehingga kita harus menjelaskan kepada mereka ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini, bahwasanya Allah saja yang disembah, Allah saja yang harus kita jelaskan kepada mereka. Itulah dakwah Nabi, itulah dakwah para Rasul, meminta hanya kepada Allah semata, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa yang lainnya, tanpa ada perantara, tanpa ada yang lainnya, tanpa riya, tanpa sum'ah dan yang lainnya. Ini baru syubhat yang pertama yang kita bahas pada kesempatan yang sudah 12 pertemuan ya. Baru syubhat pertama. Taib, fine call. فإن قال هؤلاء الآية نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره. Jika mereka mengatakan ayat-ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang yang menyembah kepada patung-patung, bagaimana kalian menyamakan orang-orang salih itu dengan patung-patung? Atau bagaimana kalian menyamakan para nabi itu dengan patung-patung? Perkataan ini hendaklah kalian jawab dengan apa yang dijelaskan di depan.
Sebab sebenarnya dia mengakui bahwa orang-orang kafir itu bersaksi bahwa sifat rububiyah itu hanya untuk Allah, dan mereka hanya menghendaki syafaat dari yang mereka sembah. Hanya saja dia ingin membedakan antara perbuatan mereka dengan perbuatan diri sendiri dengan ucapannya itu. Baik, nanti diulangnya lagi kan. Bagaimana pula ayat-ayat yang disebutkan itu berkenaan dengan orang asnam, dengan berhala-berhala. Masa orang-orang soleh disamakan dengan berhala-berhala? Dibantah lagi kan. Itu gunanya kita harus paham dengan agama ini. Orang itu akan membantah lagi. Itu di zaman Nabi itu udah jelas patung berhala yang ini Nabi, orang soleh, orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, masa kamu samakan dengan ayat itu, katanya. Maka kita jawab, wahai saudaraku, apa bedanya? Apa bedanya? Ibadah itu hanya untuk Allah. Lalu diberikan kepada malaikat, diberikan kepada orang soleh, diberikan para nabi. Apa bedanya? Kan sama saja. Berarti beribadah kepada selain Allah, bukankah kesyirikan itu beribadah kepada selain Allah? Apa bedanya? Yang ini terhadap patung-patung, yang ini terhadap orang soleh. Sama saja. Sama-sama tidak bisa memberikan manfaat, dan sama-sama tidak bisa menolak mudarat. Jadi orang itu akan membantah terus. Alinea terakhir yang kita bahas, nanti ada dalilnya di sini, insyaallah. Yang fazkur lahu anna al-kuffara minhum man yad'u al-asnama wa minhum man yad'u al-awliya'a alladhina qala Allahu fihim ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrabu. Surah Al-Isra ayat 57. Wa yad'una Isa bin Maryam wa ummuhu wa qad qala Allah Ta'ala mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'ama anzur kayfa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'an wallahu huwas sami'ul alim. Surah Al-Maidah 75-76. Maka katakanlah kepadanya bahwa di antara orang-orang kafir itu ada yang beribadah dengan cara berdoa kepada patung-patung, ada yang berdoa kepada para wali, sebagaimana Allah telah berfirman tentang mereka. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Quran Surat Al-Isra ayat 57. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Isa bin Maryam dan juga kepada Maryam, ibunya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Katakanlah, mengapa engkau menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat menolak mudarat kepadamu dan tidak pula memberikan manfaat? Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Maidah 75-76. Baik, di bagian ini dijelaskan oleh muallif bahwasanya orang-orang kafir di zaman dahulu di antara mereka adalah beribadah kepada berhala-berhala, juga kepada orang wali-wali, orang soleh. Di zaman Nabi Nuh, kesyirikan pertama, bukankah wala tadruna aliyatakum wala tadruna Wad, Su'ad, Ya'ud wa Nasr, ya, itu 5 orang soleh, itu orang-orang soleh. Dalam surah Nuh dijelaskan. Kemudian di sini Nabi juga disembah dan ibunya. Nabi Isa dan ibunya Maryam juga disembah oleh orang-orang Nasara. Apa bedanya Anda dengan orang Nasara? Orang Nasara menyembah Nabi Isa dan ibunya. Lalu Anda mengatakan
kan orang soleh, kan ini. Apa bedanya Anda dengan orang-orang Nasara yang telah dijelaskan terhadap ahli kitab tersebut kesalahan-kesalahannya. Karena sudah azan, mungkin sampai di sini kita bahas. Yang penting kita sudah mengetahui apapun yang dilontarkan oleh orang-orang yang memiliki kerancuan dalam pemikirannya, intinya adalah dengan dalil. Kita harus menguasai. Seperti dalil yang dibawakan, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab. Jadi orang-orang yang dia minta, orang-orang soleh, wali-wali itu juga mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah wali-wali itu ingin mendekatkan diri kepada Allah? Malaikat mendekatkan diri kepada Allah, para nabi, anbiya, mursalin mendekatkan diri kepada Allah. Itu pula yang kita meminta kepada mereka. Jadi harus kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah. Ini pelajaran kita terakhir di musim ini, di akhir semester ini, karena insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada satu kali pertemuan kita insya Allah di 2 pekan yang akan datang, di awal bulan Maret insya Allah. Itu kita akan membahas tentang Ramadan sebagaimana tadi di awal kita umumkan. Maka mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang dipahami karena keterbatasan ilmu kami yang sangat sedikit sekali, tetapi mudah-mudahan dengan penjelasan yang sedikit itu paham bagaimana agama ini tujuannya diturunkan hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantah kerancuan-kerancuan berpikir baik dari umat dahulu maupun umat-umat yang ada di sekarang ini sampai akhir zaman. Kita harus bekali dengan cahaya Allah, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.